setelah mereka menjauh dari PBB. Jadi cara main PBB itu adalah ketika ada orang yang berusaha menjauhi dia akan bikin repot itu orang. Jadi akan dikait-kaitkan dengan hukum, tiba-tiba ada masalah lah, tiba-tiba ada kasus lah. Ya, namanya juga orang banyak duit gitu geng. Nah akhirnya nih geng ya, semua ini sekarang sudah mencuat di umur PBB yang mulai tua, yang mana seharusnya dia sudah pensiun, menikmati hidup, menikmati kekayaan. Sekarang dia justru harus menghadapi keadaan hidup yang pahit karena banyak sekali kerjasama yang mulai diputuskan dengan dia. Salah satunya adalah kemitraan bisnis e-commerce media yang bernama Empower Global yang mengalami putus kontrak dengan beberapa merek terkenal karena merek-merek tersebut tidak mau terkena imbas akibat dari skandal yang sedang dihadapi oleh PBB. Merek-merek besar itu seperti salah satunya ada Suri, lalu ada Nudi System, Fulaba, dan juga House of Tapura yang secara resmi telah menghentikan kerjasama mereka dengan e-commerce yang bernama Empower Global milik PBB. Walaupun sebenarnya status hukum dari PBB ini masih dalam tahap penyelidikan, tetapi mereka pasti melihat media kan namanya di second tersebut melihat para pelapor dalam kasus yang pelecehan yang dilakukan oleh PBB itu bukan orang sembarangan. Ya, para artis, produser, termasuk juga yang mana brand-brand tersebut sangat mendedikasikan diri kepada kaum perempuan terutamanya, dan juga mereka sangat peduli dengan kemanusiaan. Ya sebenarnya inti dari semuanya adalah mereka nggak mau rugi lah, tapi yang ada kalau mereka tetap kerjasama dengan PBB, yang ada mereka bangkrut karena ditinggalkan oleh konsumennya. Nah itu dia geng, pemberitaan tentang PBB yang ternyata sangat-sangat menggelikan. Sejauh ini ya, gue sebagai penggemar musik rap, R&B, hip hop gitu ya, yang gue lihat dari PBB itu adalah sebuah kayak gambaran masa depan yang cerah lah, cita-cita gitu ya, keren banget nih orang, bisa membangun karir dan bisnisnya sejauh itu. Tapi setelah gue tahu semua di dalamnya itu ya begitu menjijikan gitu, gue jadi ilfeel banget dan geli banget ya, walaupun sebenarnya gak ngefek juga buat dia ya, kita geli, kita ilfeel, tetap aja dia lebih kaya gitu. Tapi kayak, wah kayaknya cukup deh, gue gak akan dengerin musik dia lagi. Kelompok umur pengguna yang paling gede itu ada di angka 18 sampai 24 tahun. Astaga. Kenapa jadi kontroversi? Jadi kreator yang satu ini tuh namanya Nicole Mitchell, seorang perempuan yang jadi full-time content creator di OnlyFans. Yang lo mau tahu pekerjaan sebelum itu apa? Pendeta. Ini orang sebelum jadi pendeta gitu kan. Karena gue sih jujur aja ya, gue tidak beranggapan ngomongin itu. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan hari ini di video kali ini gue mau membahas soal sebuah platform konten digital yang bisa dibilang menjadi batu sandungan, menjadi dosa banyak kehidupan pria-pria dewasa yang muda, semoga tidak yang kecil. Dan betul sekali, yang mau gue bahas kali ini adalah OnlyFans, sebuah platform yang dikenal penuh dengan konten-konten dewasa, dikenal sebagai revolusi dunia dewasa, the new porn, dan juga dikenal sebagai rusak kehidupan banyak orang, dari pelaku alias kreator nih sampai ke subscriber alias orang-orang yang mengkonsumsi konten-konten yang ada di dalam platformnya sendiri. Tapi di sisi lain, walaupun udah jelas-jelas ini platform embrace yang namanya konten-konten amoral dan juga ilegal di negara kita ini, di luar sana tuh malah banyak orang-orang secara sadar mau terjun dan berkarir di platform yang sangat tidak membangun. Lalu gimana sejarah terbentuknya dan apa sebenarnya tujuan awal OnlyFans ini sampai akhirnya bisa jadi sebesar dan segila sekarang dan jadi tempat paling banyak kreator-kreatornya yang bahkan di kaya raya karena OnlyFans. Let's begin the video guys. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya konten dewasa dari zaman jebot pun itu konten udah ada dan memang jadi sebuah salah satu hiburan paling lama yang ada sejak manusia hidup, mau zaman peradaban apapun ada terus. Mungkin lo pada tahu Blue Film nih, karena Blue Film karena emang kalau sudah orang biru, beneran literally biru ya. Nah,
Tapi seiring berjalannya waktu mulai tuh ada yang namanya konten-konten foto yang ada di media cetak kayak majalah dari mulai cuma sekedar mengundang doang gitu ya sampai ke yang emang beneran nggak ada kain sahwal pun di dalam konten-kontennya. Nah dari majalah yang dulu sempat ada majalah Playboy juga disikat di sini gitu ya. Terus kita masuk lagi ke video-video zamannya DVD rahasia yang ada di abang-abang kan DVD bajakan. Terus mulai ke era internet udah mulai gitu ada yang namanya konten-konten di website video begituan dan akhirnya sampai ke era sekarang di mana konten-konten yang merusak otak ini udah nggak terlalu dianggap tabu lagi dan bisa disebarluaskan secara bebas seperti hal normal yang dianggap remeh aja gitu. Kayak sebuah hal yang biasa aja gitu dan udah ada banyak di platform sosial media, platform chat dan kawan-kawan